Bismillahirrahmanirrahim. Bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti mutaji'an baina rajulaini. Jadi mula-mulanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu, baik itu lewat SMS atau lewat WA, apalagi di telepon. Namunnya mungkin ada WA dulu, hai Muhammad, kena siap-siaplah pian hendak dibawa ke hadirat Allah, karena yang membawanya Jibril ada di WA. Bisa mempersiapkan Rasulullah, Rasulullah aku hadangilah di mana kita bertemuan. Ya kalau pakai apa kita ke sana? Ini kada secara tiba-tiba, ya, secara mendadak peristiwanya itu luar biasa. Memang ada sabab yang zahir. Sebab zahirnya ini, ya, Rasulullah Nabi kita Muhammad ditinggalkan dua dua kekasihnya yang selalu membentenginya, yang selalu menjagainya, yang selalu bersama-sama, ya, mengawalinya. Siapa itu? Yang pertama adalah pamannya Abu Talib. Karena setelah, ya, kakeknya Abdul Muttalib, maka Rasulullah itu diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Talib untuk merawat dan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai di usia 12 tahun itu oleh Abu Talib dibawa bisnis, dibawa ke negeri Syam, karena pamannya itu pembisnis juga, ya, dibawa ke negeri Syam, dibawa oleh ini Palestina gitu, untuk dibawa jualan ke sana. Tapi kada sampai bulik lagi, karena ada terlihat sesuatu yang ganjil, yang berbeda, yang melihatnya itu uskup atau sekarang ini pastor atau pendeta. Pendeta bahari ini kasyap-kasyap. Kalau melihat, wah itu jadi orang, bukan orang sembarangan. Karena di saat singgah ke wadah pendeta itu, ya, Nabi Muhammad masih usia 12 tahun itu kadang mau masuk. Tahu Rasulullah, walaupun karena dipadahi ini rumah pendeta atau rumah pastor, karena dipadahinya, tapi Rasulullah tahu, aku kadang masuk ke pamanai, biar aja masuk, aku berlindung di bawah pohon di sini aja. Nah, makanya pas pamannya masukkan, istirahatkan, perjalanan jauh puyuh. Di situ dipersilahkan untuk singgahan. Anu jar lawan siapa pian? Ponakanku. Di mana ponakan pian? Itu kada mau masuk, beliau tuh di luar situ aja, berlindung di bawah pohon. Lihatnya dari jendela tuh. Wah, luar biasa. Takajud. Ya. Takajud pastor tadi. Kenapa? Nah, kayak ini lah. Pohon tadi itu, nah, menaungi Rasulullah. Nah, ya, Rasulullah di sini dudukkan pada pohon itu sebelumnya kayak ini. Nah, nunduk supaya kada takana panas. Ini kekasih Allah nih, kada takana panas. Biasa. Lihat, yang lawan pian itu bukan orang sembarangan. Itu yang dinanti-nanti bubuhan kami. Kami takutkan kalau bubuhan kami tahu di sana, di Syam ini, bahaya ini mengenai anak ini, bisa dihabisi bubuhannya nih. Nih kalau bisa nih dibobulik aja lagi nih. Ini diitih bubuhannya setiap yang masuk ke situ. Jangan sampai ya, dibawa ke sana. Itu ada terlihat, ya, dari tanda-tanda kenabian yang terakhir.
Nah, berbulik aja lagi, terancam ini nyawa Sidin itu terancam, berbulik banget. Ayah, berbulik aja lagi. Kerja di negeri Syamnya, bahaya kan? Ada ganjil kan? Masya Allah, luar biasa. Itu Abu Talib, pamannya, yang juga selalu melindungi Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad sudah gonol. Sampai-sampai bubuhan Makkah itu kan kada kawa langsung melukai Rasulullah itu kada kawa. Ya, jadi dari jauh ini maiti. Kalaunya ada anak kada katuju itu ya disampaikan lewat pamannya itu Abu Talib. Sampai-sampai pernah bubuhannya itu datangan ke pamannya tadi Abu Talib, wahai paman, biar ni kan tutuha kami, biar tahulah lawan kami tahu juga yang biar karena kami tuhakan. Coba gin sampaikan dengan keponakan pian tu nah, anak ding sanak pian itu, ambihi aja tu gerakan dakwahnya itu ambihi, hendak apa gerang, nah, terusikinya kan mulai terusik, terganggu tu nah. Padahal ya dakwahnya itu secara sir berdiaman masih aja kada terima bubuhannya. Hendak apa gerang tu anak ding sanak pian itu, ampunnya hendak binnya nang terbungas di Mekah ini, kami siap memberiannya. Oh my, kami siap memberinya. Ampunnya hendak dijadikan kepala di sini, kepala suku, kami siap juga mengangkat, menobatkan Sidin itu jadi kepala kami, ketua kami tuakan atau jadi ketua kami, siap. Amunnya hendak harta, kami siap mengumpulkan harta banyak, kami akan surung ke Sidin biar sugih Sidin. Tapi dengan satu catatan, stop gerakan dakwahnya, mengganggu kami itu. Nah, kayak naik paman sampaikan dengan Sidin lah, dengi sampaikan nang kayak apa, nah ada bubuhannya datangan tadi ke paman, kayak ini oh kada paman aja, kami kada kawan di stop kada kawan ya, pokoknya lanjutkan. Wah, kami lanjut pokoknya, sekalipun ujarnya matahari diandak di tangan kanan, bulan diandak di tangan kiri, sebelum Allah masih mengizinkan kami berdakwah, maka kami akan terus melaksanakannya. Kami tidak bakalan gentar pamanai, apapun terpaan, rintangan, cobaan dan lain sebagainya, sampai Allah redha dengan kami. Beh, jar si paman ni amun nyenang kait to nak kait lanjutkan. Wah, aku ni paman pian, jangan takut, ada apa-apa ni urusannya dengan aku ni. Belum tahu banyak aku ni preman sini, aku yang menghadapi buahnya. Lanjutkan nak kait. Tambah semangat. Kenang waninya di saat ada pamannya tu Abu Talib, kenang waninya seikung gin kenang waninya, calangi pamannya, bukaan buahnya. Apa ikam dengan ponakan gua ada pemandaikan ada waninya. Nah, imbah Badatufi meninggal pamannya, nah mulai reaksi buahnya itu. Nang kada katuju dengan Rasulullah, reaksi secara masif ya, mengolah macam-macam skenario supaya terusir Rasulullah, supaya tidak ada bisa bergerak lagi untuk berdakwah. Kayak apa gitu caranya? Nah, makanya di saat ya Tufiyah pamannya itu meninggal, istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra juga meninggal di tahun yang sama. Nang Sayyidatuna Khadijah kan kaitu juga begitu cintanya kepada Rasulullah, begitu sayangnya kepada Rasulullah. Apapun yang dimilikinya itu dikorbankan sagan Rasulullah aja. Semuanya, bukan cinta-cinta aja. Model Wayahini itu model cinta aja, cinta aja.
tapi diminta berkorban, kenapa? Ini bujur-bujur nih cintanya itu terrealisasikan, apa yang dimilikinya itu dikorbankan. Hartanya Sayyidatuna Khadijah itu sepertiga kota Mekah itu, ampun Sidin, diangkat semua. Ampun siapa ini? Ampun Sayyidatuna Khadijah, ampun Khadijah, ampun Khadijah, macam-macam. Ya. Padang usaha itu rata-rata di Mekah itu dikuasai sama Sayyidatuna Khadijah. Habis tuh, dipakai untuk dakwah ilallah. Pokoknya, wahai Rasulullah, hendak apa gitu pian ini, kami siap, harta kami siap taruhkan, siap korbankan demi perjuangan pian. Tenaganya nangka itu juga siap. Maka di saat Rasulullah SAW di usia 40 tahun, ya, rancak beliau itu menyorangan di atas gunung. Maka yang mengantari makanannya itu ya Sayyidatuna Khadijah. Bayangkan. Artinya tidak memandang lagi siapa di kanan dan di kirinya itu. Apa ujar orang kada di tahunya, pokoknya aku nih semuanya sagan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayak apa itu? Habis hartanya tidak menyesal. Aku ini karena sayang dengan hartaku, kata Sayyidatuna Khadijah. Aku tidak menyesal. Ya, sampai ketika mau meninggal itu Sayyidatuna Khadijah tidak ada baju lagi yang dipakai yang bagus kecuali yang ada dipakai itu. Coba bayangkan. Habis semuanya hartanya. Ujar Rasulullah, wahai Khadijah, di saat engkau sebelum menikah dengan aku, banyak benar orang-orang berparak lawan pian, saudagar-saudagar yang sugih-sugih semuanya mencintai pian, tapi di saat menikah dengan aku, mereka semuanya menjauh darimu. Di saat engkau sebelum menikah dengan aku, hartamu di mana-mana. Ini asetnya Khadijah, ini asetnya Khadijah, asetnya Khadijah, asetnya kadang terhitung di Mekah. Begitu menikah dengan aku, habis. Ya, tidak ada lagi tersisa. Dulu orang berparak lawan pian, ini orang menjauh dari pian. Apakah pian ada tergeretek di dalam hati menyesal menikah dengan aku, ya Rasulullah? Kada, wahai Muhammad, kada aja. Aku cukup mendapatkan pian sebukuan, itu sudah cukup daripada segala-galanya. Allahu Akbar. Ya, kada menyesal aku. Bahkan wahai Muhammad, ya, andai aku ini meninggal dunia menghadap kepada Allah, engkau membutuhkan, memerlukan harta sagan dakwahmu, maka boleh kamu menggali kuburku, ambil tulang belulangku, dan kau jual, hasilnya kau gunakan untuk dakwah ilallah. Allahu Akbar. Sampai sedemikian rupa. Demi Allah, aku redha, aku ikhlas, dan ini menunjukkan aku sayang, aku cinta dengan diriku seorang, dan aku cinta dengan hartaku. Aku tidak mau ada secuil hartaku masih sisa di dunia. Karena pada hakikatnya, ini kisah hakikat ini, kada gempangan. Pada hakikatnya, aku ini sayang dengan hartaku. Hartaku tidak hilang, wahai Muhammad, karena semuanya akan aku dapatkan kembali nanti besok di yaumil qiyamah. Aku sayang, secuil kada mau aku tinggalkan di dunia. Hanya mengolah, ya, gaduh keluarga aja, berebut masalah harta, kada mau aku. Ya, aku ambil sebertanya biar aku nikmati nanti di akhirat. Aku sayang dengan harta. Masya Allah. Aku hanya menitipkan dengan pian, menitipkan dengan sahabat-sahabat pian, menitipkan dengan orang-orang terdekat pian, karena akan aku ambil kembali di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini didikannya Rasulullah, ini kada gampang. Ya, sampai habis hartanya. Namun kita itu sayangnya itu terbalik. Iya, kalau diminta untuk akhirat aja,
sedikit benar. Sayang kalau gonol-gonol je. Nah, dimintai sagan masjidnya ada 10, ada 20, ada 100. Nah, sagan masjid, sagan perbaikan apakah di masjid, kira-kira yang dikeluarkan tu yang mana tu? Mau dikeluarkan yang 100, sayang je, ini aja gitu 20, sayang je 20, masih ada yang lebih halus lagi, yang 10 itu dikeluarkan. Amunnya ada yang lebih halus lagi, mungkin yang lebih halus itu tuh dikeluarkan. Itu jarnya kesayang, sayangnya itu terbalik. Padahal justru ketika kita menjulung di jalan Allah itu sayang dengan harta kita, karena itu akan kembali kepada kita. Meninggal Sayyidatuna Khadijah, sorangan beliau, sorangan, sedih Rasulullah. Makanya dinyatakan amul huzun, tahun kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-dudukan, honjor-honjoran. Di mana? Di Baitullah, di Ka'bah. Kok bisa bibai honjoran? Itu dulu ini kadang awal lagi honjoran pian, kecuali di ujung, di mukanya pas di Hijri Ismail pian ada honjoran. Kalau ada diusir polisi diangkat bubuhan polisi itu. Aduh, awal lagi ini hibak dulu nah. Kosong. Rasulullah bahonjoran di situ. Masya Allah. Di mana itu? Fil Hijri, di Hijri Ismail. Hijri Ismail. Ada makom Ibrahim, ada Hijri Ismail tuh. Melingkar itu caranya Hijri Ismail. Setelah Hajar Aswad, makam Hijri Ismail. Tahu aja buhan pian. Situ dudukan. Indal baiti muttaji'an baina rajulaini, ada dua ikung yang ngawali beliau. Siapa dua ikung itu dijelaskan di sini. Yang pertama adalah ammuhu, paman beliau ngarannya ya, Hamzah, Sayyidina Hamzah. Nang saikungnya lagi ya, putra daripada pamannya beliau, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, diampit dua ikung ya, paman lawan apa, sepupu. Wah, sepupu berarti itu. Ya, lagi bawa honjoran mereka. Sekarang tahu tuh peristiwanya, mau ada Isra wal Mi'raj itu kan, mau dibawa kah, mau di apa, kada tahu Rasulullah. Mau dioperasi. Namun kita nih kan mau dioperasi ya harus puasa berdahulu. Ya, kalau puasa minimal 8 jam puasa. Mau dioperasi. Ini Rasulullah mau dioperasi, mau dibedah. Dari sini dibedahnya nih sampai ke parut pusat sini nah. Itu dibedahnya. Kada sedikit. Nah, berapa senti gitu, sampai ke pusat sini. Dari sini bedahnya. Dibedah bujuran. Enggak ya, Pak. Id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Tiba-tiba datang utusan Allah ini. Wah, gonol, tinggi, putih, datang. Hawahu ya, suaranya aja. Orang gonol tuh kan. Hawahu, itu orangnya. Itu orangnya. Angkatnya Rasulullah SAW, bawa. Atahu Jibril wa ma'ahu malakun akhar Israfil. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam. Ya, jadi dipindahkan posisinya dari Hijri Ismail itu ke parak makom Ibrahim. Di situ memang tempat keluarnya banyu Zamzam. Dulu lah orang-orang dulu mungkin yang kai-kai ini nih masih mendapatkan banyu Zamzam dari sumbernya. Kayak kai ini mungkin masih mendapatkan. Kalau yang tulak haji sekalipun sudah jadi kai, kalau belum tulak haji mana tahu aja. Yang sudah tulak haji mungkin tahun-tahun baru itu kan dibuka itu. Wah, ini aja ditutup. Dahulu dibuka di situ. Nah, di andaknya dihiga
ya tempat keluarnya banyu Zam-Zam tadi itu dihandak. Rasulullah kada sadar karena sudah dibius, namanya dioperasi. Ada juga dibius juga supaya kada merasa. Ya, macam kita lah dioperasi karena dibius. Kalau kita hendak dicabut gigi juga dibius juga, tembak supaya nah bergoyang tuh gigi kam tuh. Ya kada terasa lagi. Ya kan? Nah, kenapa? Karena disuntik, dibius, kada merasa Rasulullah. Nah mulai, ya, action mulai. Fastalqau, di apa nama, diguringkan Rasulullah SAW dengan terlentang, ya, ala dhahrihi fatawallahu minhuma Jibril. Ini dokter spesialis bedah, ya, dokter spesialis bedah. Belum ada itu di Amerika, di mana-mana belum ada dokter spesialis bedah itu belum ada. Ini sudah ada untuk membedah Rasulullah. Siapa itu? Jibril alaihissalam, dokternya itu. Wah, ngaranya dokter kan, dokternya. Jadi yang dua ikung ini, dua malaikat ini, ya pembantunya saja. Yang nyuruh-nyuruh ya spesialisnya tadi itu. Ya, Jibril itu yang nyuruh-nyuruh. Fatawallahu min Jibril. Jibril yang mengepalai, yang mengetuai sebagai dokter spesialis di situ. Masya Allah. Ya. Maka kemudian Jibril tadi itu, ya, fasyaqqa min sugrati nahrih, mulai membuka, membedah dadanya dari sini. Mulai dari sagrah ila asfal batnihi, sampai ke bawah parutnya. Sampai ke sini. Sampai ke parut, bawah parutnya sampai ke sini. Ya, Jibril yang berah. Allah, kan terasa Rasulullah, dibius Rasul. Ya, ala malaikat lah biusnya. Kada tahu. Tsumma qala Jibril li Mikail, "I'tini bitastin." Biasa kita kan tahu tuh, saya pernah dioperasi ini nih. Dioperasi apa itu, jari manis saya. Jari apa ini namanya nih? Jari tengah. Ya. Jadi sebelumnya itu saya tahu ada beberapa dokter yang nangani. Nanti yang spesialisnya bagian operasi ini, ambilkan itu, ambilkan ini. Kita diajak bergesa, teguring, terus kita terasa lagi. Kian digarak lagi. Tuan, bangun Tuan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Sudah diperban lagi. Kita tahu lagi. Tung gajar. Tung sudah. Masya Allah, kada terasaan. Nah, operasi. Ada terasaan. Nah, ini sama. Jibril yang mengetuainya. Ambilkan. Itu wadahnya itu terbuat dari apa namanya, nuhas itu berarti ada perak, ya, dari perak. Ambilkan banyu Zam-Zam dari Jibril. Ambilkan banyu Zam-Zam, bawa, parkakan dengan aku. Siap bos. Wah, siap, laksanakan dua malaikat Mikail dan Israfil. Wah, ya, macam kaima utahhir qalbahu wa ashrah sadrahu, supaya nyaman aku membersihkan bagian dadanya dan melapangkannya. Fastakhraja qalbahu faghasalahu thalatha marrat. Kemudian dikeluarkan hatinya dari dadanya itu, dikeluarkan sama Jibril, ya. Kemudian siraminya pakai banyu Zam-Zam tadi, siraminya, Masya Allah, luar biasa. Doakannya disirami dengan banyu Zam-Zam tadi itu, artinya Rasulullah ini 3 kali, thalatha marrat, 3 kali basuh. Wa nazza'a ma kana bihi min ada, kemudian dibersihkan, ditiadakan, ya, apa-apa yang ada dalam hati tersebut. Maksudnya apa di situ? Ada pendapat ulama, adza, yang dimaksud dengan adza itu kotoran. Sebenarnya enggak ada kotoran. Ya, di dalam hatinya Rasulullah SAW. Wahiyya, ini
Maksud adza di situ wahia al-alaqah sauda allati hiya haddus syaitan. Kata Abuya bin Muhammad bin Alwi al-Maliki, yang dimaksud dengan adza itu ya secara hakikat. Jadi zahirnya tidak ada, kotorannya Rasulullah tidak ada. Cuman secara hakikatnya setiap hati manusia itu ada alaqah sauda. Ada kayak sejenis gumpalan hitam menempel di dalam hati. Yang itu disebut dengan haddus syaitan. Wadahnya syaitan bersemayam di situ. Dan itu bisa dirasakan kalau setiap hati itu memang ada haddus syaitan. Kalau orang itu setiap berbuat kebaikan, terutama sembahyang, itu terkadang ada bayangan-bayangan itu timbul dari hati tadi. Apa? Nang sebelumnya kada teingatan binian jadi muncul wajah sini. Bisa lupa kunci sepidah motor, bisa teingatan tu sepidah motor. Kai waktu datang ke sini lupa dengan ini, begitu Allahu Akbar lupa, teingatan lagi dengan ini. Aku ni belum izin dengan ini tadi itu lejar. Dimunculkannya itu nah dari sini sumbernya. Nah Rasulullah itu kadada, ya kadada Rasulullah hadus syaitannya. Nah kita ini ada, makanya dibacakan Rabbi syrah li sadri, ini kaifiyahnya itu untuk supaya mengendalikan, jangan sampai dia itu syaitan bersemayam di hati itu berkembang biak menguasai hati kita sehingga akan berpengaruh dengan pola pikir hidup kita. Karena sumbernya itu hati, terutama di bawah zikir. Nah, zikir itu menghancurkan tempat bersemayamnya syaitan. La ilaha illallah, illallahnya itu diandak di situ. Tarik ke atas la lafzul jalalah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hancur. Wah, jar setan ada teroris, rumahku hancur ni. La ilaha illallah. Maka goncang dia kada kau berbuat apa-apa lagi. Perlu dihancurkan kotoran-kotoran yang dalam hati. Karena ini bahaya kalau dibiarkan mempengaruhi akal. Jadi kada positif lagi. Akal kita akhirnya negatif, pikirannya itu apa? Hendak berbini terus. Pikirannya apa kayak hadis ini tuh. Nah, itu pengaruh benar. Dari sini sumbernya itu dari situ. Nah, Rasulullah itu dia wanaza diangkat oleh Jibril. Tiada bersih. Makanya syaitan kada kau babar. Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqtalafa ilaihi Mikail bi thalathi tassatin. Tadi Israfil, kemudian ya bergantian lagi mengambil lagi tiga apa namanya? Tiga wadah lagi untuk membersihkan. Ya, min ma'i zamzam, dari banyu zamzam tadi. Tsumma utiya bi tastin min dhahab wa mumtali'in, ya, min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa afragahu fi sadrihi wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman thumma atbaqahu thumma khatama baina katifai bi khatamin nubuwah. Masyaallah. Habis ya 3 kali disiram dengan mau zam-zam, kemudian diambil lagi 3 kali lagi disiram dengan mau zam-zam, dan ketiga kalinya kali 3 berarti 9 kali. 3 kali yang terakhirnya ini ya bukan berbentuk mau zam-zam lagi, melainkan wadahnya tadi itu bukan dari perak, bukan dari tembaga, tapi dari emas yang di dalamnya itu telah terkumpul ya apa hikmah wa imanan. Ada hikmah, ada iman, ya, jadi luar biasa. Diisilah hatinya Rasulullah itu ya, diisi dengan hikmah, diisi dengan iman, ya. Wa mala'u, diisi dengan hilman. Hilman itu kesabaran. Wa ilman, wa yaqinan, wa islaman. Itu isinya itu.
Jadi bukan berarti apa namanya Islamnya Rasulullah tidak kuat, tidak. Dikuatkan lagi. Yakinnya Rasul bukan berarti tidak yakin. Sudah yakin, ditambah lagi keyakinannya, ditambah lagi ilmunya, ditambah lagi kesabarannya, ditambah lagi hikmahnya, ditambah lagi imannya. Subhanallah. Karena akan dihadapkan kepada Allah. Ya logika lah ya. Ya supaya mungkin ada proses seperti ini bisa dicerna sama kita. Karena segala sesuatu harus ada proses begitu. Supaya oh iya ya maklum, artinya makul, bisa masuk di akal. Karena memang coba lihat ya, orang kalau sudah kita dibawa seumpamanya untuk menghadap wali kota atau wali kota ada ke rumah kita, kan ada istilah sterilisasi, disterilkan, tempatnya disterilkan apa itu? Iya. Wah, presiden mau minum, disterilkan air minuman tadi. Nah ini mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sudah bersih pada dasarnya Rasulullah, tidak ada kotoran apapun, jenis kotoran sedikit pun, maka lebih disterilkan lagi, karena akan dihadapkan kepada Allah. Karena ini akan menjadi sejarah. Ya, akan menjadi sejarah, biar tahu oh dasar-dasarnya itu seperti ini. Karena para nabi, para rasul yang lainnya pun hendak juga berdapat dengan Allah, tapi tidak mendapatkan kesempatan kecuali seikung dari semua banyaknya para nabi dan rasul itu yang mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Cuman prosesnya seperti tadi. Ya, prosesnya ada supaya kita bisa mencerna. Oh masya Allah, Allah itu mengajarkan apa ya, syariat, supaya kita tuh meyakini adanya syariat dan menjalaninya. Jangan langsung instan saja seperti itu. Ada proses segala sesuatu itu. Meskipun Allah bisa saja langsung mengangkatnya, tapi ya prosesnya seperti ini. Ada sterilisasi. Masya Allah, itu baru sampai bedah dadah, habis waktunya. Baluman lagi masalah apa namanya kendaraannya. Bib, itu Nabi Muhammad pakai apa kendaraannya? Alphard kah? Pajero Sport kah? Nanti kalau ada waktu berdapat kita bahas lagi. Mudah-mudahan masalah kendaraannya dan siapa atau apa kendaraannya Rasulullah. Jangan kemana-mana, tunggu episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.